Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita dalam majelis yang mubarak ini, di dalam kajian rutin kita, kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Alhamdulillah, kita sekarang masih berada dalam Kitabul Haji, kitab membahas tentang ibadah haji. Nah, pertemuan kita di pagi hari ini kita akan bahas tentang mahdhuratul haramain. Mahdhuratul haramain, yakni perkara-perkara yang dilarang di dua tanah haram. Jadi dua tanah haram yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Ya. Jadi penamaan dua tanah haram itu Makkah dan Madinah, maka disebut haramain. Ya, dua tanah haram. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, qala al-muallifu jaa fi as-sahihaini wa ghairihima, telah datang di dalam as-sahihaini Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya, min hadithi Abbad ibn Tamimin, dari hadis Abbad bin Tamim, an ammihi, dari pamannya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa da'alaha, sesungguhnya Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram dan dia berdoa untuk tanah haram Makkah. Wa inni haramtul Madinata, dan aku telah jadikan Madinah sebagai tanah haram. Kama harrama Ibrahimu Makkata, sebagaimana Ibrahim telah menjadikan Makkah sebagai tanah haram. Ya. Jadi kalau Makkah itu tanah haram karena sebab Nabi Ibrahim, kalau Madinah tanah haram karena sebab Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, maka fatahrimuhuma innama kana biwahyin minallahi subhanahu, maka pengharaman dua tanah haram Makkah dan Madinah itu adalah datang dengan sebab wahyu dari sisi Allah subhanahu wa taala, nabiyaihi wa rasulaihi, bagi kedua nabi dan rasulnya, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-karimaini, yang mulia, salawatullah wa salamuhu alaihima, semoga salawat dan salam Allah tercurah kepada keduanya. Jadi itu sebab Makkah dan Madinah menjadi tanah haram, karena sebab diharamkan, dijadikan tanah haram oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas dasar wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Wa idza qila, maka jika dikatakan al-haraman atau haramain, maka yang dimaksud fahuma Makkatu wal Madinatu, yang dimaksud adalah Makkah dan Madinah. Wala yajuzu itlaqu lafdzil harami syar'an illa alaihima wahdahuma, dan tidak boleh menyebut secara mutlak penamaan haram secara syar'i melainkan kepada keduanya semata. Tidak ada lagi tanah haram yang ketiga.
hatta Baitul Maqdis, bukan tanah haram. Ya tidak boleh menyebut haram Baitul Maqdis, tidak boleh. Ya, karena juga hal itu berlaku di sana. Jadi ada sebagian dari orang-orang di sana mengatakan haram, tanah haram Baitul Maqdis. Ya. Jadi mereka menyebutnya misalkan ayo berangkat tanah haram. Haram yang mana? Haram Baitul Maqdis. Ini tidak boleh, tidak benar. Ya, karena tanah haram cuma dua. Baitul Maqdis bukan tanah haram. Ya, dan masalah rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi wala yajuzu itlaqul lafdzil harami syar'an 'alal Masjidil Aqsa. Tidak boleh menyebut mutlak lafaz haram secara syar'i kepada Masjid Al-Aqsa. Wala 'ala Masjid Ibrahim Al-Khalil. Tidak juga kepada Masjid Ibrahim Al-Khalil. Idlam yusammil wahyu haraman ila Makkah wal Madinah. Di mana tidak disebut haram, tanah haram kecuali Makkah dan Madinah. Selainnya tidak ada. Ya, wa tasyri'un la makana li aqlil basyari fihi. Ini adalah pensyariatan, tidak ada posisi akal di dalamnya. Ya, tidak ada posisi akal di dalam akal manusia di dalamnya. Ini wahyu begitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Taib. Jadi penamaan Makkah dan Madinah sebagai tanah haram adalah berdasarkan wahyu. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tanah haram melalui lisan nabinya, kedua nabinya Ibrahim untuk Makkah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Al-Madinah. Kemudian wa yuzharu fi ardil haramaini umurun. Dan dilarang di dalam tanah haram itu beberapa perkara. Yang diperhatikan tatkala kita umrah ke sana misalkan, harus kita perhatikan ada batasan-batasan, larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di tanah haram. La yajuzu fi'luha liman kana yahya fihima. Tidak boleh melakukannya bagi orang yang hidup tinggal di tanah haram Makkah dan Madinah. Au atahuma zairan li hajjin au li umratin, atau mendatanginya dalam rangka berziarah untuk haji dan atau untuk umrah, au li ghairi dzalik, atau untuk selainnya. Mungkin untuk berdagang, mungkin untuk belajar kan begitu ya. Tidak untuk haji, tidak untuk umrah, tapi untuk belajar, untuk berdagang misalkan. Wa hadhil umuru hiya, dan perkara-perkara yang dilarang itu adalah berikut ini. Satu, saydul hayawani, memburu hewan buruan. Tidak boleh memburu hewan buruan. Hewan buruan ya apa saja yang biasa diburu. Kira-kira apa sing ana di Mekah, di Madinah hewan buruan? Hah? Kenapa? Ya merpati, ya haram merpati, tidak boleh diburu. Apa lagi? Hah? Kira-kira kelinci anak kira-kira? Hah? Lah, ya mesti ae sampe nek dadi kutho yang ya. Ana kelinci sana. Tapi walhasil mungkin sing ketok moto napa? Burung merpati, watair dan burung. Burung yang halal, tidak boleh diburu ya, jelas ya. Kemudian watan firuhu, tidak boleh memburunya dan tidak boleh membuat lari. Jadi enggak oleh getak, gitu ya. Jadi burung terbang di depan kita misalkan, enggak boleh getak, gitu ya. Enggak boleh getak. Misalkan mau lari, wah itu getak, wah melayu, haram, dosa. Ya, tidak boleh getak, tidak boleh memburunya, tidak boleh menggetaknya. No, menggetaknya di bahasa Indonesia no. Iya, membuat dia lari gitu loh ya, membuat dia berhamburan terbang, tidak boleh. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala. Atau wal i'anatu alaihi, membantu memburu atau membantu getak, membuat dia lari, menghalau, mengusirnya. Ya, ini tidak boleh. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau misalkan begini, kita lagi jalan misalkan ya, jalan lalu ada banyak burung terbang, merpati dekat dengan kita, lalu kita getak, wah, akhirnya dia terbang, terbangnya disantap mobil, mati, belewet dosiji sampean. Ya, bayar dam, ya. Jadi harus bayar dam.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Itu karena itu hewan, itu ya. Jadi karena membuat dia mati, maka napa? Ganti ya dengan juga yang bernyawa. Tapi jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Yang kedua, qat'un nabati, memotong tetumbuhan. Enggak oleh sampean betek suket. Nah, ndak oleh betek suket. Wah, api suket iki tak gomolir. Ndak oleh, ya, ndak oleh betek suket. Wasyauk, demikian juga duri. Ya, ndak boleh dibetek. Ya, illa ma da'atil hajatu, kecuali yang memang dibutuhkan, wa daruratu ilahi, dan daruri untuk mencabutnya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi enggak oleh macam-macam di tanah haram, ya. Jadi hewan buruannya, misalkan dalam hal ini ya ketok moto, burung merpati misalkan, enggak boleh dihalau, ya, enggak boleh diburu, enggak boleh dimakan, enggak boleh dihalau. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. No? Nggih, nemen oleh, Pak. Innamal a'mal binniyat. Amalnya tujuannya napa niate ngekei mangan. Lalu dikei mangan diurai malah pergi niate kan enggak menghalau, ngekei mangan. Beda, no? Oh, enggak. Yang ketiga, hamlus silah, nenteng senjata. Bawa napa? Senjata. Enggak boleh hamlus silah. Bawa senjata ke tanah haram tidak boleh, ya, tidak boleh bawa senjata, ya. Oh, sampean ketok polisi nggawa pistol ning kono. Oh no, kata tumon gitu ya. Taib yang keempat, iltiqatul luqatati fi harami Makkah lil haji, mungut barang ilang bagi jamaah haji. Wis aja odo-odik blas. Wong jaba Makkah ana barang ilang meneng. Ana waduh dhuwit rek sak gebok. Diapakno? Diapakno? Ojo dilirik belas. Ya ndak oleh, ndak ada barang temuan di sana. Ya, ndak halal. Ya, bagi jamaah haji atau tamu bukan yang tinggal di sana, maka dia tidak boleh ngambil sedikit pun. Ngutik enggak, ya, masih sak kebok misalkan gitu ya, duit sak kebok real kabeh misalkan gitu ya. Ojo kadek ode. Iltiqatul luqatati fi harami Makkah lil haji. Amma man kana muqiman, adapun orang yang mukim fi Makkah, di Makkah, iltaqatha, maka dia boleh memungutnya, tapi wa arrafaha, mengumumkannya. Ya, wal farqu bainal haji wal muqimi zahirun bidzalik. Perbedaan antara yang haji dan mukim jelas. Kan katanya mukim enggak usah napa jenenge ngambil barang-barang napa menemu, kalau barang nemu nek ngono. Ya, ndak ada barang nemu dompet lugur misalnya meneng wae. Kan gitu ya. Itu bagi siapa? Jamaah haji atau tamu, ya. Kecuali memang kita tahu napa jenenge lugure ro teko kesake wong tase wong loro ya joboan enggak apa-apa karena jelas wonge. Pak, barang sampean lugur gitu ya. Ya itu enggak masalah. Tapi nemu ya enggak diperbolehkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Baik. Ya, itu ya, termasuk di antara jaminan keamanan di sana. Maka negeri itu negeri yang aman. Ya, saya pernah sholat Jumat saat itu di depan maktabah, ya, perpustakaan. Tapi kemarin nggak tahu, apa enggak delok ya. Di depan perpustakaan yang dulu katanya rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu musim haji kan di sana dijaga. Saya termasuk ditugasi jaga di sana saat itu untuk memberikan penyuluhan kepada yang datang bahwasanya ini bukan tempat untuk berdoa di sini, ya. Ini sekarang adalah perpustakaan, tidak ada keberkahan di dalamnya macam-macam gitu. Berikan penyuluhan kepada
jamaah haji. Lah ono Indonesia teko tak ceramai ya. Ono Banten, saya ingat ono Banten, ono Pacitan, apa dulu saya ceramai gitu ya. Di samping saya polisi gitu. Yang polisinya bawa corong ini, dekatkan saya biar suara saya seperti itu. Nah saat itu hari Jumat, ya hari Jumat anginnya gede ngebes, anginnya besar gede ngebes gitu ya. Lalu begitu saya rokok, duit real teko kene logor biung piur langsung apa? Amblar. Ya, batinku pasti gitu ya. Jadi uang di saku piur isi ada bertebaran begitu ya. Gak ngarono wani njupuk marono ngesak pasti balik gitu ya. Apa namanya selesai sholat, selesai Jumat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pada bono ngacungno duit sapa iki kan gitu ya. Orang-orang itu, orang-orang Turki, orang-orang apa, orang-orang ini ya. Liman diacungno kabeh ngene. Karek ngacung nekku. Balik kabeh. Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya, seperti itu. Taib. Jadi itu napa iltiqatul luqatati fi harami Makkah dalil hajj. Sudah. Qultu ku katakan kata muallif wa dalilu ala hadil mahdhurati, dan dalil akan larangan-larangan ini adalah qaulun Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, inna hadzal balada, sesungguhnya negeri ini haramahullahu, Allah telah haramkan ia, yauma khalaqas samawati wal arda, pada hari Allah ciptakan langit dan bumi. Fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yaumil qiyamah, maka ia adalah tanah haram dengan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya tidak halal peperangan di dalamnya bagi seorang pun sebelumku, walam yahillali illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan untukku melainkan satu waktu saja di waktu siang. Cuma saat apa Fathu Mekah itu dihalalkan sebentar. Ya, karena memang hampir tidak ada peperangan dalam penaklukan kota Mekah, mereka semua tunduk. Ya, fa wa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah, maka ia haram dengan keharaman Allah hingga hari kiamat. La yuqdatu syauquhu, apa namanya, durinya tidak boleh dipatahkan, tidak boleh dicabut. Wala yunaffaru sayduhu, hewan buruannya tidak boleh dibuat lari. Wala yaltaqitu luqatat wala yultaqatu luqatatuhu, harusnya ya. Nah, dan barang temuannya tidak boleh dipungut illa man arrafaha, kecuali orang yang mau mengumumkannya. Wala yukhtala khalaha, dan tidak boleh dipotong rumputnya. Ya, tidak boleh memotong rumputnya, tidak boleh. Faqala Al-Abbas, berkata Al-Abbas, ya Rasulullah, wa Rasulullah, illal idkhira, kecuali al-idkhir, kecuali ada pohon semak namanya idkhir. Ya, fa innahu liqainihim, maka sesungguhnya ia adalah menjadi bahan bakar untuk tukang besi mereka. Qainihim. Saya lihat di terjemahan ini, ya, diterjemah untuk kuburan mereka. Saya kok kuburan gitu ya, kok diterjemah untuk kuburan sih ini. Jadi saya nggak yakin ya, kok untuk kuburan. Maka saya lihat di syarah para ulama, bukan kuburan ya, tetapi apa jenenge untuk tadi itu. Jadi pohon idkhir ini dijadikan sebagai pembakar gitu ya, bahan bakar ya, untuk membakar besi ya, untuk membakar besi. Jadi liqainihim, ya ini lihaddadihim, untuk tukang-tukang besi mereka, jadikan sebagai alat untuk membakar ya. Jadi tukang besi kan butuh apa? Pembakaran ya, untuk pembakaran pakai apa? Pakai idkhir, pohon idkhir ya, jadi untuk membakar besi tersebut.
Kemudian wali buyutim, dan untuk rumah-rumah mereka. Untuk rumah-rumah mereka, ya kalau zaman dulu kan napa jenenge napa di napa jenenge atapnya itu dipasang balok waktu ditutupi idkhir ndukure kayak lemah lempung kan gitu ya, dicampur banyu misalkan, kemudian biar jadi keras, kan itu atap mereka ya, seperti itu bentuknya, kayak model cor tapi guduk guduk cor ya, lempung tanah ya, dari tanah dibuat seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala. Jadi balok kayu lalu ditutupi dengan apa? Dedaunan, idkhir di antaranya, tutup atasnya lalu dikasih tanah di atasnya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala. Ya, itu teknik bangun zaman dulu kan begitu nggih? Ya, seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah ta'ala. Wa an Jabir, dari Jabir kala dia berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li ahadikum an yahmila bi Makkah silaha. Tidak boleh salah seorang di antara kalian di kota Mekah untuk membawa menenteng senjata. Napa jenenge nenteng pedang niku jenenge napa? Hah? Nenteng Pak, jaket ndek geger ta, jaket ndek sebelah ngene gitu ya, ndak boleh ya. Menyelempangkan gendewa juga ndak boleh ya, ndak boleh. Jadi ndak boleh bawa senjata di kota Makkah. Baik, nenteng maksudnya, menenteng dibawa ndak boleh. Wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, yakni fil Madinah, tentang Madinah, la yukhtala khalaha, tidak boleh dipotong rerumputannya, wala yunaffaru sayduha, tidak boleh dibuat lari hewan buruannya, yakni diantaranya burung merpati, wala tultaqatu luqatatuha, tidak boleh dipungut ya, tidak boleh dipungut namanya barang temuannya. Hati-hati nggih ya, nemu opo ae aja tangane nyanyil ya, waduh eman cupuk ndak oleh, sama sekali ndak boleh ya, ngambil barang temuan, barang hilang dicupuk, jangan sekali-kali. Illa liman asyada biha ay ansyadaha, kecuali bagi orang yang ingin mengumumkannya. Wala yasluhu li rajulin an yahmila fiha silaha liqitalin, tidak boleh bagi seseorang untuk nenteng senjata di Madinah ya liqitalin, untuk perang, untuk membunuh. Wala yasluhu an yuqta'a minha syajaratun, dan tidak layak, tidak boleh untuk memotong darinya satu pohon pun, illa an ya'lifa rajulun ba'irahu, kecuali kalau dia pengen untuk menjadikannya sebagai bahan makanan untuk ontanya, berarti lil hajah, ada hajat, ada keperluan. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jadi untuk memberi makan unta. Ya, jadi itu larangan-larangan di kota Makkah yang harus kita perhatikan ya. Jadi kalau kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sana, maka hati-hati dengan larangan-larangan ini. Ya, hati-hati dengan larangan-larangan ini. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Nemu HP misalkan gitu wis ojo kadek macam-macam ya, nemu apa saja, sandal misalkan carry ya ojo macam-macam. Waduh, sandal sampean ilang, merono sandale wong wah iki ae joli-jolan. Iku lek ndek Jawa gitu, ndek kono. Ya, hati-hati di sana. Ya, karena di Jawa misalkan ya, kita sholat di masjid kampung, kita keluar kok kan sandalku deh, orang sandal liyane. Misalkan gitu ya, diambil tapi dengan niat engko arene maneh, engko ketemu maneh. Kan begitu, gitu ya. Ojo niatnya untuk ngepek ya, tapi niatnya ya engko rene maneh ketemu maneh, paling mangsing disi aku napa? Keliru, engko ijol-ijolan maneh kan gitu, niatnya begitu saja. Tapi lain di Mekah ojo macam-macam sampean. Ya, enggak boleh hilang nyekero mulai wis ya.
tuku maneh, ya. Seperti itu. Qala asy-Syaikh Syakrah, berkata Syekh Syakrah, "Faman ata syai'an min hadhil mahdzurati faqad athima." Siapa yang mendatangi sesuatu dari larangan-larangan ini maka dia berdosa. Wa yalzamuhu taubatu wal istighfar, dan mengharuskan dia untuk bertobat dan beristighfar, illa saidu, kecuali hewan buruan. Ya, kecuali hewan buruan. Fa inna 'alal muhrimi fihi damal jaza, maka bagi yang ikhram di dalamnya dia ada dam jaza. Ya, ziyadatan 'ala taubati wal istighfar, sebagai tambahan apa? Tobat dan istighfar. Jadi bayar dam. Ya, damnya berupa apa? Hewan menyembelih. Minimal kan hewan yang disembelih ya wedhus, minimal itu kambing. Ya, maskal rahmani rahmakumullahu taala, ya. Minimalnya adalah kambing. Ya, kalau itu apa namanya merpati misalkan, minimalnya kambing. Kalau kemudian misalnya ono kijang gode, napa? Sapi. Artinya mengkutu napa mbelai sapi. Napa dhuwure maneh? Hah? Wah, jangan gajane kono, Pak. Nah, hewan buruan. Taib. Jadi minimalnya adalah nama kambing. Taib, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Lalu jazaa'u qatl sayd, ya, balasan membunuh hewan buruan. Dendanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus sayda wa antum hurum. Kalian jangan membunuh hewan buruan sementara kalian dalam keadaan berihram. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa di antara kalian membunuhnya dengan sengaja, fajazaun mithlu ma qatala minan na'am, maka balasannya, dendanya adalah semisal apa yang dia bunuh dari hewan ternak. Ya, yahkumu bidawa adli minkum, yang memberi hukum dengannya orang yang memiliki keadilan di antara kalian. Hadiyam balighal Ka'bah, sebagai satu hadiyu yang sampai ke Ka'bah. Au kafaratun, atau membayar kafarah, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Au adlu dzalik, atau semisalnya siaman berupa puasa. Liyadzuqa wabala amri, agar dia bisa merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Afallahu amma salaf, Allah maafkan apa yang telah berlalu. Wa man ada, dan siapa yang mengulangi lagi, fayantaqimullahu minhu, maka Allah akan menghukumnya. Wallahu azizun dzuntiqam, maka Allah Maha perkasa lagi zat yang maha kekuasaan untuk membalas, menyiksa. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Jadi hati-hati ya tatkala ada di sana. Kita harus tahu aturan-aturannya, larangannya. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir fit tafsir, di dalam tafsirnya, hadza tahrimun minhu ta'ala, ini adalah pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala liqatli saydi fi halil ihram, ya, bagi membunuh hewan buruan pada saat ihram. Wa nahyun an ta'atihi fihi, dan larangan dari mendekatinya, atau larangan dari melanggarnya, jangan sampai melanggarnya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Kemudian beliau melanjutkan, ya, wa hadza, dan ini innama yatanawalu min haitsul makna al-ma'kula. Dan ini maknanya adalah hewan buruan yang dimakan. Kan gitu ya. Ya, maksudnya ada jelas yang dimakan. Lo ngapain berburu sesuatu kemudian enggak dimakan. Maksudnya adalah hewan yang apa namanya al-ma'kul, yang dimakan. Walau ma tawallada minhu min ghairihi, ya. Ya, sekalipun kemudian napa jenenge hewan itu dilahirkan di tempat lain. Maksudnya apa? Hewan itu tidak lahir di tanah haram, ya, tidak lahir di tanah haram, tapi kemudian dia hidup di tanah haram, ya sudah, berarti dia menjadi hewan
buruan tanah haram yang dia tidak boleh di napa jenenge diganggu. Fa amma ghairul ma'kul, adapun yang tidak dimakan min hayawanatil barri, dari hewan-hewan darat, hewan yang enggak dimakan dari hewan-hewan darat, fa inda Syafi'i, maka menurut Asy-Syafi'i yajuzu lil muhrim qatluha, boleh bagi yang muhrim untuk membunuhnya, boleh bagi yang ihram untuk membunuhnya. Jadi hewan darat yang enggak dimakan, contoh apa? Ula. Oh, cukup, bahkan ula yo jelas ya, karena dia berbahaya. Mana ula kono ya, ula padang pasir ya, tambah berbahaya. Kenapa jenenge? Viper, ular deri, ya, vipernya. Atau yang semacamnya, ya. Masih di Indonesia ya ono kok ula sing model ngono iku, ada enggak? Ada. Iya, yang apa namanya, saya pernah nemu di depan rumah saya bunuh, ya. Ya untung isi rada cilik gitu ya. Jadi buntutnya itu berdiri begini. Ini warnanya merah. Ulo napa nih? Buntutnya ngadeg berdiri ini. Bergerak ini ya. Warnanya merah. Terus tubuhnya itu putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Ulang ya. Tapi buntutnya ini ini berdiri, bergetarnya. Ya, waduh. Ini gini anakku dolen tak pateni langsung biasanya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Jadi ya kalau itu ya boleh dibunuh. Ya di samping memang dia bukan hewan yang dimakan, juga dia napa jenenge berbahaya, berbisa ya jelas. Ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, boleh dibunuh. Wal jumhur, sementara jumhur ala tahrimi qatli aidan. Ya, kalau ular jelas ya. Tikus, tekek, cecek, ya, yang enggak dimakan, bahkan ada perintah untuk membunuh ya. Wal jumhur, sementara jumhur ala tahrimi qatli aidan, berpendapat haram membunuhnya juga. Wala yustasna min dzalika ila ma thabata fi sahihaini min tariqi Zuhri, dan tidak dikecualikan dari yang demikian kecuali apa yang telah valid di dalam sahihaini Bukhari Muslim min tariqi Zuhri, dari jalur Az-Zuhri an Urwata an Aisyah, dari Urwah dan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, khamsun fawasiqa, 5 hewan-hewan fasik, yuqtalna fil hilli wal haram, hewan-hewan fasik ini dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Ya, boleh dibunuh baik di tanah halal maupun di tanah haram. Hewan-hewan fasik apa? Al-ghurabu. Napa al-ghurabu kira-kira? Gagak. Burung gagak. Wal hid'atu, elang. Raja wali. Elang kali Raja Wali kan member nih. Elang Raja Wali ya. Kemudian wal aqrab, kalajengking. Kalajengking jelas ya, karena bahaya. Wal fa'rah, mus, tikus. Kemudian wal kalbul aquru, anjing galak. Anjing galak berarti anjing Cina ndak disuruh membunuh. Anjing galak dibunuh. Ya, anjing galak ono liwat jengkong hok waget wis. Antem ae. Ya, seperti itu. Sama rahmani rahimakumullahu taala. Jadi anjing galak dibunuh begitu nggih. Jadi misalkan kita punya tetangga ngingu asu galak banget, bunuh boleh. Kita bicara hukum loh ya, kita bicara hukum. Tapi kalau bicara kemudian kita hukum syariat gitu loh, hukum pidana ya, beda mana ya kan gitu ya, ada tuntutan begitu. Tapi hukum asalnya boleh dibunuh begitu. Karena anjing galak ganggu, apalagi di komunitas kaum
Kaum muslimin itu seru deh, komunitas kaum muslimin itu benci asu, benci anjing, nggak seneng anjing, kok ngingu anjing, nggak menghormati toleransi kepada tetangga-tetangganya yang muslim. Kalau mau bertetangga dengan kaum muslimin, ojo ngingu anjing. Kan gitu ya. Kalau kamu bertetangga dengan kaum muslimin, aman kamu. Gak perlu anjing. Kan gitu ya. Kan seperti itu. Kecuali kamu bertetangga dengan sesamamu sakarmu. Tapi kalau bertetangga dengan kaum muslimin tidak perlu anjing. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Kita kaum muslimin itu diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam napa jenenge mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakan tetanggamu, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Itu apakah tetangga yang muslim, apakah yang kafir. Jadi sampean nggak perlu gitu ya ngingu memelihara anjing kalau kamu hidup di tengah kaum muslimin. Nggak perlu anjing, ya nggak perlu anjing penjaga. Tetanggamu yang kaum muslimin itu adalah bagian dari penjaga keluargamu, kan begitu. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ini malah melihara anjing, nakut-nakuti orang tatkala lewat. Mau lewat rumahnya, depan rumahnya, huk. Waduh jantungan gitu. Kan begitu ya. Ya, kenapa sih jenenge anjing-anjing itu agresif begitu ya? Tatkala melihat melihat kita kan misalkan di antaranya gitu ya. Karena kita itu sudah pasang sikap waspada, wedi najise. Gitu ya, wis napa? Ya, wis pasang napa? Kewaspadaan, takut najisnya. Sementara anjingnya punya penglihatan melihat emosinya orang, gitu ya kan delok moro kelihatan emosi kan pandangan mereka tidak sama dengan pandangan kita kan begitu ya, seperti itu. Ya. Begitu kelihatan berubah, mereka punya sikap berubah. Jadi mereka ya orang-orang yang tetangga-tetangga yang non muslim misalkan, kalau hidup di tengah kaum muslimin toleransi dengan kaum muslimin, jangan memelihara anjing. Itu bentuk toleransi kepada kaum muslimin ya. Jangan selalu yang mayoritas disuruh toleransi kepada yang minoritas, bos yang minoritas toleransi mbak sing mayoritas. Jari ini negara demokrasi kan gitu ya. Sing akeh sing menang kan gitu ya. Ini dibolak-balik. Sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya, seperti itu. Jadi kita kaum muslimin sangat terganggu kalau punya tetangga melihara anjing. Ya, melihara anjing. Ya jengkongane sembarang macam-macam gitu ya. Ya tidak punya adab, ya melakukan kencing macam-macam dan seterusnya, subhanallah ya. Taib. Sing lebih parah lagi, sing mangkel nomane, duwe tonggo muslim, duwe asu. Nah ini teman-teman, aduh, sembuh. Gak iso yang memelihara anjing dan ada yang seperti itu, subhanallah, ya, subhanallah. Ya, dalil bisa. Ono pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Hanya ngasih minum sekali loh, dosanya diampuni masuk surga. Lah aku ngingoni ya. Waduh, setane metu iki. Iya. Itu bukan keluar dari lesannya, keluar dari setannya itu. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala ya. Baik. Kita lanjutkan. Wal qalbul aquru, anjing galak boleh dibunuh baik di tanah halal maupun tanah haram. Karena anjing galak biasanya membawa penyakit. Napa? Rabies. Kan gigit anjing galak kena rabies wis susah. Kan gitu ya. Ngombe keselak, ngelak gak iso ngombe kan gitu ya. Kasihan orang kena rabies. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Qala walladzi alaihil jumhur, dia berkata, dan yang di atasnya jumhur ulama annal amida wan nasi sawa. Orang yang sengaja dan tidak sengaja sama. Menurut jumhur ya,
sengaja atau tidak sengaja hukumnya sama. Fi wujubil jaza alai, dalam kewajiban bayar dam. Ya, kewajiban dia bayar dam sama. Contoh apa? Atret. Misalkan dia atret kretes, aduh kena napa jenenge? Merpati. Ya, misalkan begitu. Waduh, itu belewet dus. Gitu ya, bayar apa? Bayar dam. Ini pernah kejadian ya saat itu kita lagi di Ma'had di Mekah ya. Kalau nggak salah selesai dari belajar ya habis zuhur, nggak salah ya habis zuhur. Kita mau pulang ke Mina. Lalu salah seorang di antara dosen kami, namanya kalau nggak salah Ustadz Abdur Rasyid namanya, Dr. Abdur Rasyid, Syekh Dr. Abdur Rasyid, Hafizullah Ta'ala, yang ngajar kami kalau nggak salah ngajar sakofah, ya, ngajar sakofah sama qiraah. Beliau itu naik mobil, mundur mau pulang, kertas anak napa? Merpati. Aduh, kata dia bayar dam gitu, seperti itu. Jadi nggak sengaja ya. Jadi menurut jumhur ulama baik al-amid wan nasi, yang sengaja maupun yang lupa, maksudnya tidak sengaja, sama saja fi wujubi al-jaza alaihi. Ini menurut pendapat jumhur. Qala Az-Zuhri, berkata Az-Zuhri, dalal kitabu alal amid, ya, Al-Quran menunjukkan atas orang yang sengaja, wajarati sunnatu ala nasi, dan mengalir sunnah kepada yang lupa, yang tidak sengaja. Wa makna hadza, dan makna ini, anal Qur'ana dalla ala wujubil jazai alal muta'ammid, ya, bahwasanya ayat Al-Quran menunjukkan wajibnya bayar damul jaza itu kepada yang sengaja. Wa ala ta'simihi biqaulihi, dan atas dosanya dengan firman-Nya, liyadzuqa wabala amrihi, agar dia merasakan akibat dari perkaranya, urusannya. Afallahu amma salaf, Allah maafkan dia dari apa yang telah berlalu. Wa man 'ada fayantaqimullahu min, dan siapa yang ngulangi maka Allah akan menghukumnya. Waja'ati sunnati, dan datang sunnah, min ahkamin nabi, dari hukum-hukum Nabi SAW, wa ahkami ashabi, dan hukum-hukum para sahabat beliau, biwujubil jazai fil khata', akan wajibnya bayar damul jaza pada yang tidak sengaja, gitu ya. Jadi kalau Al-Quran menyebutnya sengaja, maka bayar damul jaza. Adapun sunnah Nabi SAW pun demikian, yang tidak sengaja juga bayar damul jaza. Ya kama dalal kitabu alaihi fil amdi wa idan, ya, sebagaimana ditunjukkan oleh Alkitab pada yang sengaja juga. Fa inna qatla saidi itlafun, maka sungguhnya membunuh hewan buruan itu adalah penghilangan nyawa. Ya. Membunuh hewan buruan itu adalah penghilangan nyawa. Ya, perusakan, wal itlafu madmunun fil amdi wa fin nisyan. Sementara perusakan itu terjamin apakah sengaja atau tidak sengaja. Contoh misalkan sengaja begini, ya, ada orang sengaja nabrak motornya tetangganya, sengaja tabrak perus, sengaja wis ngelironi. Ada tetangga atret mundur, gak ero lek mburine ana sepeda motor, riya ngelironi, tetep sengaja gak sengaja ya ngelironi, enak ae. Waduh sepurane yo gak sengaja, gak iso sengaja gak sengaja ngelironi. Lek gak sengaja apa namanya gak ngelironi enak ngono wong alasan gak sengaja, gak iso, gak bisa. Sengaja gak sengaja harus ngelirani. Ya, harus mengganti, gitu ya. Sama dengan apa jenenge main, misalkan anak-anak main bal-balan, pro nendang dues, kena kocone tanggane, ngelirani, ya ngelirani, wajib ngelirani, nggak sengaja, wajib ngelirani. Anak-anak belum balik karena dosa nih, bapak nih sing bayar, gitu ya. Ya. Jadi itu madmun, itu terjamin fil amdi wan nisyan.
baik dalam kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Ini ya. Sama misalkan begini ya, di masjid misalkan ya, anak-anak rame dilarui napa mboten? Hah? Dilarui napa mboten? Dilarui, tapi dengan cara yang baik. Dilarui. Ada yang apa jenenge dijarno ae wis arek-arek. Gak dosa. Durung balik. Ya karek ndelok bapak nih. Kon dadi bapak. Kan gitu ya. Ya jarno anakmu kon gak dosa. Sing dosa siapa? Bapak nih. Gitu ya. Tutu anake sing dosa, bapak ning dosa. Soalnya napa? Menengahi. Gitu ya. Karena ada model bapak seperti itu, Masya Allah. Ya, subhanallah ya. Wadeg ndek soh pertama dhewe gak ngerti anake mburi modele apa. Ono sing model ngene iku. Subhanallah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Ana seperti itu ya. Jadi pernah satu ketika saya itu ceramah Taraweh, ya, ceramah Taraweh di satu masjid besar gitu ya. Kebetulan saya itu dapat rakaat yang kedua, mau 3 dan 4 saya batal. Lalu saya keluar ke kamar mandi. Ya, begitu kamar mandi, wah rek cilik-cilik mburiku kemeriak. Gitu ya. Kemudian begitu imam salam, maka mereka langsung masuk ke shaf lungguh kabeh salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah marun oleh bapak ini, bapak ini oleh anteng anaknya. Ya Allah bapak ini dibujuk idak loh padahal. Akhirnya materi saya membahas itu setelah itu. Ya, saya komentari anak-anak tadi itu. Ya, seperti itu Pak, sampean niku dibujui anak sampean kono pocokan kono mang gitu ya. Ya. Jadi ini bapak-bapak ini harus perhatian. Pokoknya kalau bawa jenenge anak ke masjid harus tanggung jawab. Oleh diculno dibiarkan begitu ya. Lalu ono mana sing dalil? Kan soft itu depan dewasa, belakang anak-anak. Jawabane iku lek anak-anake para sahabat. Anake para sahabat mbok padakno ambek anakmu. Ya. Beda madrasahe. Ya, madrasahe beda. Jamaah sekalian rahmani. Gak ngono, gitu nggih. Kalau mereka semuanya anteng, Masya Allah wis jenenge tamyiz kabeh, ngerti sholat, dek mburi gak masalah. Tidak ada masalah. Kenapa ndak rame tamyiz kabeh? Lah kita kan ngono. Gitu ya. Harus dibawa sama bapaknya masing-masing. Makanya di tempat saya kalau tarawih itu ada pengumuman. Siapa yang bawa anak sekarang mohon anaknya di sampingnya masing-masing. Gak takbir lah aku yo, gak takbir kecuali anak wis ndek sampingnya sendiri-sendiri. Cekelen dewe. Oh. Napa? Iya. No? Nggih. Pokoknya dicekel dewe. Seperti itu ya. Ya pernah itu ya. Saya sampaikan, kemudian setelah itu dicekel dewi, wanteng masjid itu gak ngono suarane belas, nyaman sholat gitu ya. Nah, kemudian jadi sunnah hasanah sampai sekarang sudah. Ya jadi harus nyocok bid'ah hasanah Pak, sunnah hasanah ya diamalkan. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Jadi harus perhatian ya. Nah itu. Jangan mengatakan mereka masih kecil karena dosane iya anake karena dosane bapak nih dosa. Kan gitu ya. Rawami Masya Allah sampai sing imami kelira-keliru maca kan ya. Ya Allah gara-gara mikir katanya maca kene iku nimburi ku anake sapa. Ya, akhirnya ayate korat karet mencolot. Gak konsentrasi gara-gara rawami begitakan dan seterusnya. Taim ya. Jadi ini nyangkut sini ya. Fil amdi wa fin nisyan. Lakinnal muta'ammad
lakinnal muta'ammida ma'tsumun wal mukhti'u ghairu malumin. Tapi bedanya yang sengaja berdosa, yang enggak sengaja enggak berdosa. Bedanya kan itu ya, sengaja dia berdosa wajib dam. Yang enggak sengaja enggak berdosa. Tapi disunahkan dia juga bayar dam, enggak berdosa. Ya. Taib qala, dia berkata wa qauluhu ta'ala, ya ini masih perkataan dari Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am, dan damul jaza semisal dengan apa yang dia telah membunuhnya dari hewan ternak. Dalilun lima dzaba ilaihi Malik, ini adalah dalil kepada apa yang kepadanya Imam Malik bermadzhab, berpendapat. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan Ahmad, wal jumhuru, dan jumhur, min wujubil jazai, dari wajibnya bayar dam jaza, min mithli ma qatalahul muhrim, yang semisal dengan apa yang dibunuh oleh yang berikhram. Idza kana lahu mithlun, jika dia memiliki yang semisal minal hayawanil insi, dari hewan zina, ya. Wa amma idza lam yakunis saydu mithliyan, tapi jika hewan buruan itu tidak ada yang semisalnya, faqad hakama Ibnu Abbas fihi bi thamanihi, maka Ibnu Abbas memberikan hukum dengan harganya. Yuhmalu ila Makkah, yang dibawa ke kota Makkah, ya. Rawahu al-Baihaqi. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya gampang lah, di sana tinggal tanya ulama. Ya. Apalagi napa jenenge di musim haji ada pos-pos tertentu, di sana ada muftinya. Ya, tinggal tanya, kemudian tanya itu bahasa Arab ya. Ya tanya kepada pembimbingnya kan begitu ya. Wis tanya kepada pembimbingnya, gampang. Sama rahmani rahmakumullahu taala. Lah iso bahasa Arab, tanya kepada yang di pos-pos itu, ada muftinya, kita tinggal tanya. Ya apalagi zaman sekarang misalkan ada aplikasi-aplikasi, sekarang tinggal tanya. Ya download aplikasi untuk kemudian tinggal tanya, minta fatwa dan seterusnya. Tapi sampai ke sini semakin mudah, semakin dipermudah dengan teknologi. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik. Berikutnya adalah beberapa contoh hukum, amsilatun min hukumatin Nabi, contoh-contoh hukum Nabi SAW washabi fi al-misli. Ya, diputuskan oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau dalam penentuan hewan yang semisal. Di antaranya adalah An Jabir, dari Jabir kala dia berkata, sa'altu Rasulillah, sa'altu Rasulullah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW anid dhab'i, tentang ad-dhab'u, hewan sejenis anjing hutan. Ad-dhab'u yaitu hyena. Ya. Iya. Hyena ya. Jadi ini adalah hyena. Hyena ini termasuk hewan buruan ya. Lek modelnya koyok anjing tapi bukan anjing. Ya maskul rahmanu rahmakumullahu taala ya. Ini adalah hewan buruan. Maka beliau bersabda huwa saydun. Perhatikan, dia adalah hewan buruan. Memang diburu oleh bangsa Arab. Ya, dan dimakan. Ingat, dia bukan anjing. Ya, ini jenis yang lain, hyena. Sama surah Manu rahmakumullahu taala. Jadi wasaidun wa yuhmalu fi kabsyun. Ya, jika seorang berikhram memburunya, dendanya adalah seekor kambing idza sadahul muhrim. Jika seorang yang berikhram memburunya. Ingat, ini hewan buruan. Kalau dikatakan Nabi huwa saidun, hewan buruan, berarti halal. Ojo ndelok taringe. Karena berarti ini istisna, pengecualian dari hewan bertaring. Pengecualian dari hewan bertaring. Ya, ingat dia bukan anjing. Sekalipun praine koyok, kan sekedar praen. Tapi bukan anjing, namanya dhab'u. Ya.
Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Karena tabiatnya tidak sama dengan tabiat anjing, tidak sama. Tabiatnya tidak sama dengan tabiat anjing. Ini namanya ad-dhab'u, ya. Kemudian juga juga dari Jabir anna Umar, bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab, qada fi ad-dhab'i bi kabshin, juga dia memutuskan perkara pada dhab', yakni hina, dengan seekor kambing. Wa fil ghazali bi anzin, ya. Kemudian napa, kambing betina untuk kijang. Ono kijang nih zaman gitu ya. Ono ya. Zaman itu palingnya kijang Arab. Ya apa mbok bentuke nggih? Gak ngerti. Wa fil arnabi bi anaqin, dan dam untuk kelinci, ya, anak kambing, ya, pedet cempe, ya, cempe. Wa fil yarbu'i bi jufratin, kemudian yarbu niki koyok model ya, persilangan antara tikus sama kanguru. Modele praene tikus tapi duwe kantong. Praen tikus tapi punya kantong. Nah sikile ya dawa koyok kanguru. Praene tapi praen tikus, ya. Pengen ro gambar ya? Pengen ro mboten? Suratu Yarbu. Suratu Yarbu. Endi anu nih? Kacuripno. Aisyah ya? Ustaz, perlu persiapan itu. Butuh persiapan. Tape. Nanti dikirim ke Ana, mau Ustaz saya kirim ke grup. Kalau ngono kok usah ndelok ngene lho. Sik. Nah, kayak ini. Tikus praene, tapi sikile to. Tuh, namanya yarbu. Oh, apa jenenge lek basa Indonesia ya? Sampeyan golek dhewe di internet ya, yarbu. Pakai tulisan Arab yarbu. Ya. Napa jenenge anu nih? Nama apa jenenge nama Latinnya? Jasulus orientalis. Jasulus orientalis, namanya yarbu. Ingat, duduk tikus sekalipun praine kaya tikus, ya. Padha ambek napa jenenge sing kaya tikus tapi gede, nama marmut, terwelu, ya kayak begitu ya. Taib, itu yarbu namanya. Kemudian ya kalau yarbu bi jufrah, ya, yaitu anak kambing yang berumur 4 bulan. Anak kambing yang berumur 4 bulan. Wis gak apal, wis karek takon ngono ae. Tapi wis gak ono kira-kira kewan ngono kuwi nek kono jan ya, ha? Gak tau ketemu pisan ya. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Wa an Ibnu Abbas, juga dari Ibnu Abbas, annahu ja'ala fi hamamil harami 'alal mukhrimi wal halali fi kulli hamamatin syatun. Nah ini. Kalau fatwa Ibnu Abbas, dia menjadikan merpati tanah haram bagi yang muhrim maupun yang halal, ya, pada setiap merpatinya seekor kambing. Ya, merpatinya seekor kambing. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa qauluhu ta'ala, dan
firman-Nya subhanahu wa ta'ala, hadi yang balighal Ka'bah, hadi yang sampai ke Ka'bah, ai wasilan ilal Ka'bah, disampaikan ke Ka'bah. Misalkan ya lali durung bayar dam wis tutuk Indonesia, belendek kene gak sah, belendek kono, belendek kene ndak boleh, belendek kono. Makanya apa? Kirim duit ke sana, tolong aku bayar dam, sembelihkan di sana, bagikan kepada penduduk Makkah, ya, orang miskin di Makkah, ya. Jadi wal muradu wusul ilal haram, sampainya ke tanah haram. Bi an yuzbaha hunak, disembelih di sana tanah haram. Lahmuhu ala masakinil haram, dagingnya dibagikan kepada orang-orang miskin tanah haram. Wa hadza amrun muttafaqun alaihi fi hadhihi surah. Ini adalah perkara yang disepakati dalam bentuk ini. Jadi bukan di sini, wis bayar dam di Indonesia ya golek wedhus ele-elean ngono. Enggak sah ya. Jadi sampai di sana. Ya, seperti itu. Wa qauluhu, dan firman-Nya subhanahu wa ta'ala, au kafaratun ta'amu masakin au adlu dzalika siyaman, dan bayar kafarah memberi makan seorang miskin atau yang setingkat setimpal dengannya berupa puasa. Ai idza lam yajidil muhrimu mithla ma qatala minan na'am, jika yang berikhram tidak menemukan hewan yang semisal dari hewan ternak. Aw lam yakunis saydul maqtulu fi min dawatil amthali, atau hewan buruan yang dibunuh, ya, lam yakunis saydul maqtulu min dawatil amthal, atau hewan buruan dibunuh itu tidak memiliki yang semisal dengannya, tidak ada yang semisal dengannya, ya. Aw qulna, atau kita katakan bitakhiri, kita katakan dengan memilih fi hadzal maqami, dalam kedudukan ini, bainal jazai wal itami wasiyami, antara bayar dam, memberi makan atau berpuasa, itu ya. Kalau dia ndak ada yang mau dibuat bayar, atau hewan ini kok gak ono napa jenenge yang semisal dengannya, gitu ya. Ya, jadi maka dia boleh memilih, boleh bayar dam menyembelih, atau boleh memberi makan seorang miskin, atau napa jenenge napa puasa. Contohnya misalnya napa jenenge kecilian hewan sing di pateni, gak ono yang semisal dengannya, misalkan begitu ya. Ya misal hasil itu minta fatwa, ya, minta fatwa. Fasuratu dzalika, dan gambarannya demikian, an ya'dila ilal qimah, maka dia beralih kepada harganya, dibayar pakai uang, ya. Fa yuqawwamu saydul maqtulu aw misluhu, lalu napa hewan buruan yang dibunuh atau yang semisal dengannya diganti dengannya. Tsumma yushtara bi ta'amun, lalu dibelikan dengannya makanan, fayutasaddaqu bi, lalu disedekahkan. Jadi misalkan dikira-kira harganya hewan buruan yang terbunuh ini, kalau hewan ternak yang semisal dengan itu berapa? Misalkan ternyata 100 real, maka dia keluarkan 100 real, dia belikan makanan seharga 100 real, diberikan kepada fakir miskin di sana. Fayusrafu likulli miskinin muddun minhu, lalu diberikan pada setiap miskin 1 mud darinya. Fa ilam yajid, kalau tidak nemu, au qulna bi takhiri shoma an it'ami kulli miskinin yauman, dia berpuasa, ya, dari setiap orang miskin itu sehari. Maksudnya apa? Misalkan 100 real ternyata harganya, ya, kemudian 100 real dapat berapa mud? Kan gitu ya. 100 real dapat berapa mud? Oh, ternyata dapat 9 mud. Berarti dia harus memberi makan 9 orang miskin. Ternyata nggak ada uangnya untuk beli itu, maka puasa 9 hari. Misalkan semacam itu. Paham di sini ya? Jadi 1 mud, ya, untuk setiap orang miskin. Demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Walhasil intinya dalam masalah ini minta fatwa. Gampangnya kan gitu nggih. Lek bingung ya minta fatwa. Gampangane mana? Ojo udik-udik barang
hewan buruan cek gak bayar dam, cek gak kerepotan. Demikian wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup karena saya harus jemput anak saya di pondok. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Nggih, silakan. Larangan-larangan tadi itu hanya berlaku bagi orang yang sedang ihram saja atau juga berlaku bagi orang yang mukim di tanah haram? Iya, berlaku bagi yang ihram maupun yang mukim. Dua-duanya. Ya, berlaku bagi yang ihram maupun yang mukim. Sama saja yang mukim di sana juga tidak boleh berburu di tanah haram. Ya, tidak boleh berburu di tanah haram. Juga termasuk diantaranya begini, ada yang buat khilah, aduh pengen merpati kira kan gitu ya. Ya apa caranya ya, cek mereka keluar dari tanah haram. Lalu berbuat upaya biar merpati tanah haram keluar dari tanah haram, misalkan digiring pakai nama jenenge makanan segera akhir keluar dari tanah, keluar dari tanah haram tembak. Masih yang mbok coba di luar tanah haram, iku kewan tanah haram, iku Bani Israil urip maneh iku jenenge. Ya. Itu niru Bani Israel begitu ya. Gak oleh napa jenenge? Menangkap ikan di hari Sabtu, maka mereka pasang jaring hari Jumat, diambil hari Ahad. Kewane ikan apa? Ya hari Sabtu, padha ae. Kan gitu ya. Nah, ini cara mereka. Ya. Ono mana ya zaman sekarang ditiru model ngono iku. Hutang riba napa jenenge ndak boleh. Gitu ya. Tapi begitu pelunasan misalkan 1 juta, ya ini 1 juta sudah bayarnya. Sekarang administrasinya 150.000. Hah? Administrasinya 150.000. Padha ae. Iku Bani Israel. Mokong. Taib. Pertanyaan berikutnya yang kami pernah dengar yang dimaksud batas tanah haram itu kalau di Mekah kan yang ada batas bordernya itu Ustaz. Iya. Kalau yang di Madinah itu pagar masjid Ustaz. Berarti kalau di Madinah di luar masjid itu tidak berlaku larangan-larangan ini Ustaz. Kok pagar masjid? Kayak krungu ki aku. Tanah haram pagar masjid. Karena di Madinah kan katanya yang berlaku sholat 1000 rakaat itu harus di dalam Masjid Nabawi Ustaz. Kalau yang di luar masjidnya itu tidak bisa Ustaz, katanya. Enggak ya, tanah haram ya seluruh kota Madinah. Itu tanah haram semuanya, bukan masjidnya. Sama dengan yang di Makkah, sama. Tanah haram ya batasan apa? Tanah haram di sana. Ya bukan apa? Masjidnya saya. Bahkan pagar itu perkembangan. Itu perlu perluasan. Ya, zaman Nabi SAW dah no pageri, gitu ya. Jadi kalau misalkan medendeng tanah haram atau masjid Nabawi sing oleh 1000, gitu ya. Ya berarti area masjid Nabi zaman biyen sing saiki perluasan awal dulu ya, perluasan ke kanan mentok, ke belakang mentok, ke kiri gak iso soalnya ketabrak ketabrak rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ibunda Aisyah, yang di sana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di belakangnya akhirnya ngiri, ya kan seperti itu ya, tapi di belakang kemudian ngiri. Nah itu semua perluasan. Pagar yang ada itu juga perluasan. Ya Allah alam, saya kerungu iki aku lek ana pager batas tanah haram, pagere masjid Nabawi. Allah alam, saya kok kecek kerungu iki ya. Nah, Allah alam bisawab. Jadi Madinah ya seluruh kota Madinah, ya batasan-batasan tanah haram kota Madinah. Nah, pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana jika hewan itu termasuk yang mengganggu Ustadz, misalkan nyamuk dan sebagainya Ustadz?
Nyamuk. Emang ada orang makan nyamuk? Bukan maksudnya dibunuh karena. Nah, ya. Dimaksud soid itu dimakan. Kan gitu ya. Ana lamuk gepuk ae, ana laler gepuk ae. Karena itu bukan hewan buruan. Ya dimaksud hewan buruan itu said. Said itu hewan buruan. Hewan buruan untuk dimakan. Kalau bukan dimakan ya enggak masuk. Apalagi mengganggu kan gitu ya. Diwakili oleh apa fawasik tadi itu. Nah. Pertanyaan berikutnya tapi di luar topik Ustaz. Okay. Bagaimana hukumnya akad nikah tapi walinya mewakilkan kepada penghulu Ustaz, seperti yang umum kita lihat sekarang ini Ustaz. Bahkan ada yang karena diwakilkan itu setelah dilafatkan diwakilkan kepada penghulu, walinya tidak boleh ikut di sampingnya Ustaz. Walinya nggak boleh ikut. Maksudnya itu setelah melafatkan saya wakilkan kepada penghulunya, kemudian walinya tidak boleh di sampingnya situ. Tebal hasil jamaah salam rahmani rahmakumullah, selagi wali yang sah memberikan wewenang maka sah, tidak ada masalah. Bahkan bukan kepada penghulu. Ya, misalkan dipasrahkan kepada ustadznya, kepada kiainya atau siapa gitu ya, dipasrahkan. Aku kok ndredeg sih rek. Kate ngrabeno anak dhewe napa? Ndredeg gak kuat aku. Karena kadang-kadang bapak begitu momen seperti itu gak kuat napa? Ya, emosinya nggak kuat gitu ya. Emosionalnya kudu nangis saya kan gitu ya. Karena saya ngambil anaknya. Ya, seperti itu, ya. Maka dia pasrahkan, mungkin pasrahkan kepada siapa, adiknya atau pamannya, atau pasrahkan kepada kiainya, kepada ustadznya. Ada walinya, sah memasrahkan, ya sah, tidak ada masalah. Bitaukil namanya, dengan wakil. Apalagi yang mewakili waliul amr. Waliul amr dalam hal ini siapa? Penghulu dari KUA. Apalagi, ya nggak ada masalah. Ya jamaah rahimahumullahu taala. Saya juga pernah kok menikahkan orang. Jadi ibunya, Ustaz saja yang menikahkan putri saya, gitu ya. Ada bapaknya memasrahkan kepada saya, ya wis tak rapekno. Ya, di daerah sana. Ya, karena saya juga yang menjodohkannya, mencarikannya suami. Jadi ibunya SMS ke saya, Ustaz, putri saya sudah keluar dari pondok. Ya. Mohon dicarikan suami, tinggal kami di sini. Kebetulan saat itu saya sedang ngisi pengajian di kalangan para mahasiswa. Ini saya dapat SMS dari seorang ibu menawarkan putrinya minta dicarikan suami. Setelah selesai pengajian, dari mahasiswa ada yang SMS, saya siap karena kotanya sama dengan kota saya. Wes rabi wes. Di anak piro saya sembuh. Seperti itu ya. Kemudian orang tuanya minta saya untuk menikahkannya ya, seperti itu. Jadi nggak ada masalah ya, selagi apa ada akad taukil apa mewakilkan, saya wakilkan kepada panjenengan, tidak ada masalah, tidak apa-apa, tidak masalah, tidak apa-apa. Nah ya, kelanjutan yang tadi Ustaz, berarti meskipun diwakilkan walinya tadi tidak harus disuruh pergi gitu Ustaz, nggak boleh di sini. Ya ndak harus lapor katanya. Apa kok dikongkon nyingkri barang kata. Wis nyingkri kono wis. Gak duwe perasaan iki. Nah. Sampun Ustaz, tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Sampun cekap. Baik, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Apa yang kita bahas kajian kita pagi hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.